marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh kami miliki sampai saat ini. Terima kasih pula ya Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami untuk tetap melangsungkan ibadah ini dalam ibadah Fakultas Geologi UKSW ini, meskipun dari segala keterbatasan kami, sehingga kami terpaksa melakukannya secara virtual. Namun di atas semuanya Tuhan, kami merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terutama pada kesempatan ini kami diperkenankan oleh-Mu untuk merenungkan firman-Mu.
Mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Akal dan pikiran kami terbatas ya Tuhan. Namun kami percaya akan selalu menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Curahkanlah kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu ini sekaligus juga menghayatinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam kuat kuasa tangan pengasihan-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Fakultas Teologi UKSW yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 yang menjadi dasar bagi pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang demikian bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes merupakan tulisan yang pada umumnya agak berbeda dengan kitab Injil yang lain. Setidaknya dari penjelasan-penjelasan yang terkandung di dalamnya, dapat dimengerti bahwa Injil ini ditujukan kepada pengikut Yesus yang berasal dari kalangan orang Yahudi. Salah satu tantangan yang terbesar ketika Injil diberitakan kepada kalangan orang Yahudi adalah penolakan terhadap berita Injil itu sendiri. Pada sisi lain, Injil Yohanes juga pada dasarnya juga ingin melawan ajaran Gnostik yang mencoba untuk menyusup ke dalam komunitas-komunitas pengikut Kristus. Gnostik pada dasarnya merupakan sebuah paham yang menyatakan pengetahuan rahasia yang mau diungkapkan kepada manusia. Percikan dan benih ilahi yang jatuh dari sorga itu kemudian ada dalam diri manusia dan kemudian terpenjara dalam tubuh manusia. Dalam situasi yang seperti itu, Gnostik Kristen juga mempengaruhi pemahaman-pemahaman Kristen mula-mula. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bahwa ajaran Injil Yohanes ingin mendapatkan sebuah kemampuan yang di dalamnya mencoba untuk memahami bagaimana keberadaan Injil Gnostik itu juga, atau pemahaman-pemahaman Gnostik yang muncul dalam kehidupan umat Kristen mula-mula. Terlebih ketika menilik penjelasan yang menyatakan terutama pada ayat 13, pada pasal 13 ayat 31 sampai 35. Harusnya kita melihatnya secara utuh, terutama dalam keseluruhan dari pasal 13 ini. Kalau kita memahaminya lebih jauh dan melihatnya secara utuh, tampak bahwa perintah baru yang dinyatakan dalam bacaan kita tadi
itu diapit oleh dua perikop yang dua-duanya mengandung unsur gnostik, yaitu ketika Yesus memperingatkan Yudas, yaitu pada pasal 13 ayat 21 sampai 30. Dan juga pada ayat 36 sampai 38 ketika Yesus memperingatkan Petrus. Jadi dapat dikatakan bahwa perintah hidup baru yang diberitakan oleh Yesus kepada para muridnya itu diapit oleh dua pemahaman yang besar, dua pemahaman negatif yang muncul bukan hanya atas pengaruh dari ajaran-ajaran gnostik, tapi juga dari keberadaan diri manusia itu sendiri. Ketika Yesus memperingatkan Yudas, di situ terkandung sebuah pengkhianatan yang begitu besar. Selanjutnya juga, ketika Yesus memperingatkan Petrus, di situ ada terkandung kesombongan yang tinggi. Itu artinya perintah hidup baru berada dalam dua hal negatif yang berada pada dalam kehidupan manusia. Ketika saling mengasihi merupakan inti dari kebenaran yang diapit oleh dua hal negatif itu. Hal ini mau menandakan kepada kita bahwa dalam konteks pengkhianatan dan kesombongan yang sangat bertolak belakang dengan saling mengasihi yang diajarkan oleh Yesus. Saling mengasihi merupakan inti yang diajarkan oleh Yesus. Dan hal ini menjadi hal yang penting, terutama ketika dia berada di tengah-tengah dua hal yang negatif tadi. Apabila saling mengasihi merupakan praktik yang telah dilakukan, maka itu akan memberikan manfaat bukan hanya bagi mereka yang terlibat, namun lebih luas lagi, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat 35 memberikan kesaksian bahwa saling mengasihi memberikan pengenalan bagi semua orang bahwa mereka adalah murid Yesus. Dalam hal ini tentu dapat kita pahami, ayat 35 hendak memberikan penanda bahwa saling mengasihi itu merupakan lencana pengenal bagi murid-murid Yesus. Jelas di sini, lencana pengenal itu dapat dikatakan sebagai identitas baru yang harus dipakai oleh murid-murid Yesus. Ada hal yang menarik ketika mau mengatakan bahwa identitas baru itu semestinya dipakai oleh murid-murid Yesus sebagai lencana pengenal mereka. Boleh dikatakan bahwa saling mengasihi merupakan bagian dari iman yang sangat mendasar dalam kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu. Saling mengasihi adalah iman yang adalah lencana pengenal yang mempengaruhi siapapun yang memangkunya. Persoalan memang akan terjadi ketika variabel eksternal menggugat lencana itu. Dalam konsep-konsep tertentu, terutama pada saat ini, ketika disparitas sosial telah menjadi tantangan serius bagi agama-agama, baik agama Kristen maupun agama apapun yang ada di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah disparitas sosial itu akan mengoyak inti dari iman yang merupakan salah satu bagian pentingnya adalah saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ditanyakan apa perbedaan mencolok antara manusia era 60-an, 70-an atau 80-an yang kemudian dibandingkan dengan manusia era 2000-an. Salah satu jawaban yang muncul ke permukaan
adalah soal perilaku dan relasi sosial. Perbedaan pola relasi ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari banyaknya pola relasi yang muncul pada saat ini, menarik untuk diperhatikan adalah ketika pola relasi yang muncul saat ini lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Memang tidak ada tindakan manusia yang bebas nilai. Semua manusia melakukan tindakan-tindakan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Namun apabila nilai-nilai itu lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan tertentu, hal ini yang menjadi penanda bagaimana relasi itu bukan hanya persoalan disparitas atau penjarakan sosial, namun yang lebih mendalam dari relasi itu adalah apa yang ada di belakang yang menandakan bagaimana manusia itu bertindak. Walaupun sekarang mungkin kita berada dalam keterjarakan sosial, walaupun sekarang kita harus memakai penjarak-penjarak sosial, namun apa yang ada di belakang tindakan kita itu jauh lebih penting ketimbang hanya persoalan-persoalan jarak sosial. Ketika kita refleksikan, dulu ketika kita belum mengalami pandemi COVID-19, ketika semua orang dapat berdekatan secara sosial, berjabat tangan secara erat, pertanyaannya adalah, jabat tangan yang dulu kita lakukan, apakah betul-betul di belakangnya itu adalah sebuah relasi yang didasarkan oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Atau semua itu hanya sekedar jabat tangan palsu saja? Jadi persoalan inti dari penjarakan sosial yang terhubung dengan relasi sosial bukan persoalan bahwa kita berjarak atau tidak berjarak. Namun, apakah tindakan sosial kita itu didasarkan pada kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Karena itu, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu membawa kita kepada sebuah pemahaman bagaimana relasi sosial yang sungguh-sungguh atau relasi sosial yang hanya palsu belaka. Peradaban kehidupan manusia saat ini dengan tuntutan hidup yang dimanjakan oleh teknologi pun relasi yang telah rapuh dengan balutan-balutan kepalsuan. Hal ini menjadi tantangan terutama ketika bukan hanya disparitas sosial ini, tetapi kita jauh ke belakang untuk melihat apa yang menjadi dasar bagi relasi sosial kita. Karena itu, pada saat ini saya hendak mengatakan kepada kita bahwa iman kepada Yesus Kristus, iman Kristen yang selama ini kita yakini, yang mengkristal dalam hubungan saling mengasihi, itu akan menjadi bagian yang penting, terutama ketika kita bersama-sama menghadapi disparitas sosial ini. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu relasi sosial kita terganggu, karena kita harus berjarak. Namun, kembali saya tegaskan, bahwa penjarakan sosial atau disparitas sosial yang kita alami saat ini tidak menggugat hakikat dari relasi tersebut. Hakikat dari relasi tersebut adalah saling mengasihi. Justru ketika relasi itu diapit oleh dua hal yang ada dalam kehidupan kita, yaitu pengkhianatan dan juga kesombongan, itulah yang dapat merusak relasi sosial kita. Bukan disparitas ini, bukan karena pandemi COVID-19 ini. Dan saat inilah kita dapat mewujud nyatakan bahwa iman kita tidak diganggu dan digugat oleh penjarakan sosial kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menghadapi cobaan, menghadapi pandemi COVID-19 ini, dalam kita berjuang, baik sebagai mahasiswa
sebagai dosen, sebagai staf tata usaha, dan juga apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata.
Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, berikan doa padanya. Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan semuanya, mari kita datang kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Allah dalam Yesus Kristus yang dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.